luruskan dan rapatkan sholat sesungguhnya lurus dan rapatnya sholat merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin beribadah kepada Allah dengan salah satu ibadah yang mulia, yaitu sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan penyembelihan hewan-hewan kurban sebagai ungkapan syukur dan berbuat baik kepada kawan, sanak keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Hari ini adalah hari pamungkas dari 10 hari terbaik di bulan yang mulia ini. 10 hari yang syarat dan kebaikan. Kebaikan kepadanya bernilai utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fi ayatin afdalu minha fi hadzal asr." Qala wala jihad. Qala wala jihad idza rajulun yuhadiru bi nafsi wal mala walam yarji bi syai'. Tidak ada amal pada hari-hari yang lebih utama daripada amal-amal di 10 hari ini. Mereka berkata, tidak pula jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang laki-laki yang berangkat menghadap musuh dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak pulang dengan suatu dari keduanya atau mati syahid. Kaum muslimin, sidang sholat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita doakan sesama saudara kita, saudara muslim dan muslimat yang belum bisa hadir atau belum bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha karena dalam keadaan yang berhalangan atau sakit. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya dan diberikan kesempatan, dan insya Allah di hari kemudian bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha bersama-sama kita. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, salah satu ibadah utama di hari-hari ini adalah ibadah haji di tanah suci, yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Begitu identiknya haji dengan hari dan bulan ini, sehingga orang-orang mengatakan hari raya haji dan bulan haji. Haji adalah ibadah tua seumur bapak para Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia membangun Ka'bah Baitullah, dan setelah itu dia mengumumkan haji ke seluruh penjuru bumi. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yarfa'u Ibrahim al-qa'idata min baiti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail,
seraya berdoa, Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Salah satu hikmah Allah dalam syariatkan ibadah adalah yang menjadikannya beragam, di mana hal ini bisa dilihat dalam ibadah-ibadah yang merupakan rukun Islam. Syahadat merupakan ibadah hati karena yang merupakan keyakinan dasar yang kemudian dilafazkan dengan lisan. Sementara sholat adalah gerakan jasad yang merupakan ibadah badani. Lain lagi puasa yang merupakan sikap menahan diri. Lalu zakat yang merupakan ibadah hartawi, dan yang kelima adalah haji yang menggabungkan semua sisi dari 4 ibadah sebelumnya. Dari sinilah maka haji termasuk ibadah yang terakhir diwajibkan kepada kaum muslimin, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Hal ini karena haji memerlukan segala perkara yang diperlukan oleh 4 rukun sebelumnya. Ia memerlukan landasan iman yang tertanam dalam syahadat. Ia memerlukan tenaga jasmani dan harta yang pada sholat dan zakat. Dan ia memerlukan sikap menahan diri yang dikandung oleh puasa. Maka dari itu ibadah haji syarat dengan nilai-nilai luhur pada jasad dan pengorbanan, penuh dengan pendidikan dan penempatan diri. Kita menengok kepada syarat wajib haji adalah istita'ah. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Al-Imran ayat 97. Kaum muslimin jamaah dan sholat Idul Adha rahimahullah, kita menengok lebih dalam kepada aturan dan tatanan manasik haji. Kita bisa mendapatkan bahwa ia merupakan pendidikan jihad agar jiwa penghormatan dan menghargai batasan-batasan Allah, menahan diri dengan tidak melanggarnya, seperti kita ketahui haji ditunaikan dalam keadaan ihram. Dan dalam ihram ini terdapat pantangan-pantangan yang harus dijaga, seperti berpakaian berjahit, topi atau kopiah, mencukur rambut, memotong kuku, membunuh binatang buruan, memakai minyak wangi, bersih tubuh, menikah dan menikahkan. Semua ini adalah perkara-perkara yang harus dijauhi semasa ihram. Padahal sebagian dari adalah perkara yang mungkin dalam pandangan sebagian adalah hal yang sepele, seperti menutup kepala dengan menutup atau memotong kuku, sementara sebagian lagi merupakan perkara yang disukai oleh jiwa, seperti minyak wangi dan bersetubuh. Akan tetapi semua itu adalah batasan-batasan Allah yang tidak patut disepelekan atau dipandang sebelah mata. Kaum muslimin jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, marilah kita lihat dan cermati tempat di mana haji itu dilaksanakan. Sebuah tempat yang berpusat di daerah haram, yang memiliki hukum-hukum khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Salah satunya, jika di daerah selain keinginan berbuat keburukan sebelum diperhitungkan, maka berbeda dengan daerah haram. Ia diperhitungkan bahwa diancam siksa yang pedih. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yurid bi ilhami
bitughni duni min azabil alim. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagai siksa yang pedih. Surat Al-Hajj ayat 25. Dan haji yang demikian melebur dosa-dosa pelakunya sehingga dia pulang dalam keadaan sama dengan pada saat dilahirkan oleh ibunya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wa man ja'ala lillahi walam yarfu walam yaktu wa ja'ala li waladatu ummu. Barang siapa berhaji karena Allah, lalu dia tidak melakukan bertubuh dan tidak melakukan perbuatan palsu, niscaya dia pulang seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis diriwayatkan muttafaqun alaih. Kaum muslimin jamaah sidang Idul Adha rahimahullah, kita kembali menengok rangkaian manasik haji, tawaf, sa'i, wukuf, melewati umrah dan yang lainnya. Semua ini merupakan ibadah-ibadah yang menuntut aktivitas fisik yang melelahkan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bertalbiyah, ditambah dengan kepadatan manusia yang memiliki beragam bahasa dan tradisi, berkumpul di salah satu tempat di waktu yang sama, ditambah lagi cuaca yang kadang-kadang berbeda jauh dengan cuaca di negeri sendiri. Semua itu tidak jarang menimbulkan problem sendiri yang menuntut usaha keras dan kesabaran dalam menyikapinya. Maka tidak berlebihan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan haji dalam deretan amalan-amalan utama setelah iman dan jihad di jalan Allah. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila ayu amalin afdal, wa qala iman billah wa rasulih wa qila summa maja, qala al-jihadu fi sabilillah, qila summa maja, qala hajjul mabrur. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal apa yang paling utama, beliau menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lalu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab jihad di jalan Allah. Beliau lagi ditanya lalu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab haji mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tantangan dalam ibadah haji yang dihadapi dan pengorbanan yang diberikan bertujuan melatih dan mendidik demi kebaikan dan kemaslahatan yang tidak mungkin diperinci satu demi satu. Akan tetapi yang telah kita ketahui sekarang cukup menyadari kita akan hikmah mulia dari ibadah haji. Dalam firman Allah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yad'u asmallahi fi ayamin ma'lumatin 'ala ma razaqnahum bainah an'am wa minha at'amu ba'ina fakira, yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyambut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk makanan orang-orang yang sengsara dan fakir. Surat Al-Hajj ayat 28. Semoga saudara-saudara kita yang berangkat haji dikaruniai haji yang mabrur, yang memberi pengaruh baik dalam kehidupan dan perilaku mereka,
Dan bagi saudara-saudara kita yang belum berangkat, semoga Allah memudahkan jalannya agar mereka bisa menyaksikan keagungannya melalui ibadah yang agung ini. Jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam kehidupan kita diberkahi dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa illa syari'ata wal musyrikin. Rabbana sirif ana azab jahannam inna azabaha kana azaban innaka mustaqara wal muqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adha minhu sabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaika balagh wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal akhiru addu'a alhamdulillahi rabbil alamin. Umu ila salatihi yarhamkumul rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya
Bapak